ziarah Habib Taufik ke makam Nahrin Shah yang ada di Bedung. Hari ini tanggal 4 Oktober 2023, Al Habib Taufik bin Muhammad Boten sempatkan diri juga berziarah ke makam Sultan Nahrin Shah yang merupakan adalah anak daripada Sultan Malik Saleh, yang mana Sultan Nahrin Shah ini merupakan raja perempuan yang pertama di Aceh. Ikuti terus perjalanan ziarah Al Habib Taufik bin Muhammad Boten ke makam para sultan-sultan, para ulama-ulama yang ada di Aceh. Inilah komplek pemakaman Sultan Nahrin Shah di Samudra Pasir, Gelung. Ini Bib, boleh tanya Bib, ini yang paling tahu ini. Ya. Kalau yang jumpa ini dia yang apa? Ini dari Pak? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, lagi ada agenda safari dakwah. Oh, gitu. Sudah berapa lama di? Berapa lama Pak Kecik? 3 hari ya? 4 hari ya? 4 hari. Cuman kedatangan kedua. Iya, kemarin bulan Juli itu udah sini juga Sabang. Ini siapa nih? Oh, ya baiklah. Allah mempertemukan kita di siang yang sangat berbahagia ini. Jadi ini kita berhadapan langsung dengan makbarah itu para pengembang agama Allah, di mana beliau adalah cucu keturunan daripada Sultan Al-Mansur. Beliau seorang Sultan As-Sa'id Syahid bernama Zainal Abidin. Cuma disayangkan mengenai sepak terjang beliau yang begitu luas dan begitu besarnya, makam beliau ini mengalami erosi, mengalami rusak yang cukup parah. Dan kerusakan tersebut ini menurut daripada ahli, ini bukan daripada faktor alam, bukan daripada kelamaan manusia, tapi ada kesengajaan yang makam beliau ini dihancurkan untuk menghilangkan tentang bagaimana hidup seorang yang sangat besar jasanya, di mana beliau Sultan yang kelima ini orang yang pertama yang menundukkan Asia Tenggara. Cuma 1-2 kata yang bisa kita identifikasi Habib. Yang satu bernama ini, nama ayah beliau bernama Ahmad. Kemudian ada sepenggal doa di atas pusaranya, yaitu khaladallahu mulkahu, semoga Allah melanggengkan kerajaannya. Di sana ditinggal pergi oleh Sultan Zainal Abidin untuk selamanya. Ternyata setelah doa itu dipahat di atas pusara daripada kepunyaan Sultan yang makam beliau ini hadiah daripada Gujarat India yang sengaja diperuntuk kepada jasadnya. Ternyata doa itu terkabulkan di saat pilihan para ahli fiqh, ahli tauhid pada masa tersebut untuk memilih seorang perempuan pada masa itu. Nah, kemudian di mana yaitu ayahnya, di saat dibaiat beliau, ayahnya tidak sempat menyaksikan lagi, karena itu pilihan yang kemudian dipilih oleh para kedatangan tokoh-tokoh besar dunia Islam seperti Ahlul Bait Rasulullah, itu Sayyid Imaduddin Ali bin Sayyid Izzuddin bin Sayyid Ishaq Al-Husaini Al-Hasani. Kemudian ada saudaranya bernama Sayyid Mirah Hasan Ibni Mir Ali Al-Abadi, lahir kota Singa, Afghanistan. Kemudian ada keturunan daripada Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf bin Abdul Aziz bin Abi Ja'far Al-Mansur Al-Mustansir Billah. Jabatan beliau menjabat sebagai Sadrul Akabir, yaitu pemuka para pembesar. Jadi pilihan para mereka itu jatuh kepada seorang perempuan pada masa itu. Inilah makam daripada pusara Al-Malikah Al-Mu'azzamah, seperti dipahat pada dinding beliau ini, Al-Malikah Al-Mu'azzamah. Ini Al-Marhamah Al-Maghfurah. Jadi ini ratu yang dipertuan agung, yang diampuni dan dirahmati. Nahrasyiyah nama beliau, itu Nahrisyah, yang Al-Mulakab di Sultan Al-Mulakab Bira Baksha Khadiyu, yaitu penguasa berhadi pemurah. Jadi ini pilihan daripada ahli fiqh. Dan kemudian pilihan tersebut tentang sesuai, kemudian yaitu Islam mencapai puncak-puncak kegemilangan, di mana pada dinding makam beliau ini sangat luar biasa dipahatnya surat Yasin. Ini ada surat Yasin, ini sengaja si pemahat penulisan itu memberikan gambaran raut umum mengenai kepemimpinannya, karena Yasin dalam hadis Al-Badawi Rasulullah menerangkan tentang jantungnya Al-Quran. Beliau pun diibaratkan seperti jantung Sumatera dan jantung negeri-negeri Islam Asia Tenggara. Nah, kemudian di Aceh hanya 2 buah makam yang terpahat surat Yasin. Satu lagi yaitu Sultan Agung Aceh Darussalam
anak daripada Sultan Al-Maksus bin Moghayatillah Ali Moghayat Shah, yang makam beliau itu pun makam satu-satunya dibuat di dunia yang tidak ada di negara lain. Makam beliau dibuat daripada perunggu, yaitu logam. Dan di makam beliau itu tersebut Ibnu Sultan, Ibnu Sultan, Ibnu Sultan. Jadi ada 3 sultan-sultan disebutkan. Ahli sejarah menceritakan tentang sultan-sultan ini, sultan yang memerintah di berbagai masa pada masa itu. Jadi setelah beliau itu mangkat pada masa itu, jadi tidak ada seperti dalam cerita kemudian seperti sultan yang ini yang begitu besar jasa untuk Aceh pada masa itu, dan pelopor Asia Tenggara di mana ayahandanya Sultan Ali Moghayat Shah yang menggempur Portugis di awal abad ke-10. Nah, kemudian di mana pada dinding makam beliau ini pula, yaitu Sultanah Narsyah ini, selain daripada surat Yasin, ada kata yang sangat rendah diri, perendahan diri terhadap Sang Maha Pencipta, yang itu Al-Mulku Azamatul Illah. Jadi segala kerajaan hanya milik Allah. Itulah sifat seorang pemimpin pada masa itu hingga Islam mencapai puncak-puncak kegemilangan. Nah, singkat cerita bahwa Sultanah Narsyah ini adalah orang yang pertama yang memerintah di Asia Tenggara. Jadi orang yang pertama memerintah di Asia Tenggara, walaupun beliau bukan orang yang pertama sekali memerintah dalam sejarah dunia Islam menyangkut tentang muslimah. Karena dalam sejarah cerita dunia Islam pun beliau digolongkan kepada 4 muslimah sejati dunia. Pertama disebut Urwah binti Ahmad Al-Sulaihiyah, memerintah Yaman, Afghanistan 40 tahun. Syajarat Ad-Dur di Mesir, pemerintahan 80 hari. Radiah binti Ultumis India 4 tahun. Kemudian Nahrsyah di Sumatera, beliau keempat memerintah. Islam mencapai puncak-puncak kegemilangan. Bukan saja daripada surat Yasin, yang lainnya pun, yaitu motif-motif kandil pun berpahat indah di dinding makam beliau. 16 kandil, yaitu 16 kandil artinya lampu-lampu penerang hadir pada masa itu. Ahli sejarah menduga ada 16 negara di bawah naungan ratu yang di Pertuan Agung tersebut. Nah, kemudian di mana yaitu selain daripada motif kandil, ada motif tumbuhan, yaitu motif tentang menyangkut tentang ini pohon pisang Habib. Ya, ini menandakan kemakmuran dan keadilan. Ada pisang berjantung berbuah 2. Ini tanda kemakmuran pada masa ratu yang di Pertuan Agung memerintah. Nah, singkat lagi kita cerita, ini nomor 6 pemerintahan. Setelah nomor 6 ada 14 lagi di bawah beliau, dan sultan terakhir pindahan kompleks daripada periode kedua ada seberang Sungai Pasir, yaitu Hasan. Kemudian katanya Dara bermakna berina ataupun inang, sidom inang tepatnya. Andai itu merah silu awal Hindu, kemudian beliau mengucap 2 kalimat syahadah dan masuknya beliau ke Muslim, pasti akan beliau ganti yang namanya semut Dara, semut betina tersebut, daripada mempertahankan kerajaan ini. Adalah peledak wahai Allah setelah wafat Rasulullah ke 600 tahun, Islam langsung berkembang ke Sumatera. Jadi samudra itu bukan daripada semut Dara, semut betina, yang akan tapi itu dialek-dialek para penjelajah yang datang di berbagai kawasan belahan dunia. Ada beberapa contoh seperti penjelajah asal daripada Venesia, anak daripada Niccolo Polo dan pamannya bernama Mafio Polo, dia sendiri bernama Marco Polo. 1292 katanya dia sempat mengunjungi kota kesultanan dan dia sebutkan adalah Samara. Jadi Samara dalam bahasa Venesianya. Kemudian berselang beberapa tahun, puluhan tahun kemudian datang daripada kota Tanjah, Tanjir Afrika, seorang yang sangat luar biasa, seorang musafir muslim. Beliau bergelar Ibnu Battuta, namanya Abdullah Muhammad. Jadi di tahun 749 beliau mengunjungi kota kesultanan dan beliau itu singgah di kawasan Teluk yang namanya hari ini Teluk Semawe. Itu asal daripada Semawi ataupun Teluk Samawi. Jadi 700 tahun yang silam, 600 lewat yang silam, Teluk Samawi, Teluk Semawe itu sudah disebut-sebutkan. Nah, kemudian di mana yaitu yang Ibnu Battuta sebutkan dalam masa di tahun 749 Hijriah, beliau sebutkan Madinah Sumatra. Dari Sumatera yang beliau sebutkan, bukan samudra. Nah, kemudian menyangkut tentang di awal-awal kemudian hari ini terkenal samudra. Ternyata Syam Talira Bayu dan Syam Talira Arun itu dibagi kepada mulut selat pinggir laut. Setelah kita selidiki pula Syam Talira ataupun Syamat Dara dalam bahasa Kurdi, itu Syam Talira artinya lembab tanah mengandung garam. Jadi lembab tanah mengandung garam, Syamat ataupun Syamut. Kemudian Dara ataupun Lira artinya di sini garamnya. Nah, kemudian sekalipun garam tersebut itu jarang disorot oleh para ahli dan para peneliti, tapi di mana yang membuat pelaut-pelaut Persia ke pesisir utara Sumatera
ternyata butuh kebutuhan pasar dunia terhadap garam kala itu. Hingga dalam rangka pencarian komoditi itulah mereka telah menemukan yaitu sisi timur daripada Pulau Sumatera, dan mereka abadikan untuk menjadi satu sebutan tempat yang namanya Syam Dara ataupun Syam Talira. Walaupun harus menunggu beberapa abad untuk populer di dunia, kemudian baru datang migrasi-migrasi Arab Islam yang mereka sebutkan kemudian adalah Syam Mutrah ataupun Sumutrah. Karena ingin memenuhi cita rasa bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah semulia-mulia bahasa. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi dunia pada masa itu. Hingga daripada tinggalan kerajaan semuanya, hari ini dan kita berhadapan langsung dengan pemilik makam, tidak ada bahasa Inggris di makam. Ternyata semua ini bacaan Arab dan bahasa Persia. Ini sebagian kata yaitu Bira Bagsha Khadiyu. Itulah bahasa Persianya, artinya penguasa berhati pemurah. Dan sebagian lagi yaitu di tinggalan daripada kerajaan Sumatera Samudra, ada yaitu bahasa Melayu Arab Jawi. Artinya apa? Bahwa bahasa Melayu Arab Jawi itu bukan lahir setelah Indonesia merdeka. 600 tahun yang silam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu itu sudah ada di kerajaan ataupun di negeri Sumatera. Jadi sudah digunakan. Nah, kemudian di mana yaitu tentang kerajaan Samudra itu ada 3 bahasa yang digunakan. Pertama bahasa Arab, kedua bahasa Melayu, ketiga ada bahasa Persia, yaitu bahasa para penjelajah, bahasa para pendatang. Jadi 3 bahasa yang digunakan pada masa itu. Nah, kemudian setelah sultanah pemerintahan dan mangkat beliau di tahun yang ini disebutkan ini langsung Habib. Beliau ini tahun meninggalnya. Dalam tahun Arab menyebutkan yaitu beliau meninggal Yaumil Isnin, hari Senin Sabah Asyara 17 min Syahri Zilhijjah, di bulan Zilhijjah, sanah tahun Iqda 1 wa salasun 30 sama numiatun 800. Jadi 831 Hijriah, 1428 Masehi. Masehi tidak tercatat di sini karena hitungan-hitungan Hijriah semua. Jadi kita pakai semua hitungan Islam Arab semua. Nah, kemudian di mana setelah mangkat di tahun itu, setelah beliau membawa nama harum dan nama pendahulu-pendahulunya yang agung hingga menempatkan kerajaan Sumatera Pasai ke pentas sejarah dunia. Ada kehadiran tokoh besar di sana, yaitu keturunan daripada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Di ujung jalan ini makam beliau menyerupai ini dan menjabat sebagai Ustadzul Akabir. Kemudian di pinggir jalan lintas kota Sumatera, Banda Aceh dan ke arah timur Sumatera ada makam Ahlul Bait Rasulullah keturunan Husain. Jadi cerita mengenai tanah Sumatera ini tidak sedangkal dengan apa yang kita dengar. Masuk dan berkembangnya Islam kemanapun dan dimanapun dan siapapun yang berkembang bukan lewat perdagangan Habib, tapi lewat dakwah dan jihad fisabilillah. Di surat At-Taubah sudah jelas menunjukkan itu. Orang-orang beriman berhijrah berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan dirinya, sesungguhnya derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang mendapat kemenangan. Kan tidak ada perdagangan di situ. Kalau enggak habis harta Abdurrahman bin Auf. Ya. Kalau memang masuk lewat dagang, pasti mereka mengukur untung rugi. Akan tapi masuk lewat daripada iman, Islam berkembang ke Sumatera, gelar terakhir yang mereka dapat, dan gelar itu surga syahid. Di sini syahid. Ya. Nah, kemudian setelah berlalu kejayaan 238 tahun Islam yaitu di Sumatera, lewat daripada kerajaan Samudra Pasai yang terkenal hari ini, lewat daripada anak cucu keturunan Sultan Malikus Saleh 21 Sultan, jaya 238 tahun. Akhir kemudian di saat Sultan bernama Zainal Abidin bin Mahmud, beliau menutup mata di tanggal 18 bulan Muharram tahun 923 Hijriah 1517 Masehi. Akhir kekuasaan, dan pada masa itu pula Portugis menggempur, membumi hanguskan. Dan sangat kemudian yaitu dengan spontanitas hadir sebuah kerajaan terkuat dunia, Bandar Aceh Darussalam. Di mana yaitu kerajaan yang sangat luar biasa, tapi itu kisah yang berbeda, kisah yang sangat menakjubkan, di mana kisah tentang pengibaran bendera kebesaran Aceh berkibar di awal abad ke-10 oleh Sultan Ali Mogayat Syah ataupun Sultan yang dikhususkan dan pertolongan Allah, Ali Mogayat Syah nama beliau. Dan sampai dengan berakhir, dan Sultan kami pun ditangkap, diasingkan ke Pulau Jawa. Kemarin sangat diistimewakan beliau, 2018 kalau tidak salah, Bapak Anies Baswedan merenovasi makam Sultan Alauddin Muhammad Nur Syah. Yang saya bilang itu di Rawamangun, ya betul. Kalau di Aceh
Pak Anies Baswedan jadi gubernur, kurasa dibuat semua ini. Mungkin. Ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kita doakan aja lah. Mudah-mudahan Pak Anies. Mana aja beliau ke Aceh jadi gubernur. Jadi presiden lah. Oh, insyaallah kita doakan. Halim Bugayasha yang di Kota Berhum kan? Bukan. Bukan. Itu Yang maksud Podomorohom Bunda tahu apa? saya udah ke sana. Enggak, arti Podomorohom Bunda tahu. Adat ya? Hukum adat ya? Bukan. Oh, nggak tahu. Itu po artinya pemilik. Iya. Itu po itu pemilik artinya. Home itu almarhum. Jadi pemilik yang sudah almarhum diteruskan oleh anak cucu keturunannya. Bukan po tidak tahu home bukan po itu pemilik, home tidak tahu asal muasal. Itu salah makna. Iya. Po itu pemilik sebenarnya. Home itu almarhum. Jadi pemilik yang sudah almarhum setelah mangkat beliau diteruskan oleh anak dan cucu keturunannya. Walaupun adat bak Podomorohom, hukum Basyah Kuala, kanun bak Putrofang, resam bak Bintara, jak berlaku linggang, pinggang berlaku hija, ngui berlaku tubuh, bajuh berlaku watra, lang mateng pukat mekaja. Itu panjang ceritanya. Alhamdulillah. Jauh di sini dong. Ada mana tambang-tambang. Yang makamnya di atas sana bukan? Itu Sultan Ali Aidin Riayat Oh, Syah. ya Riayat Syah. Ya, kalau dilihat daripada tipologi nisan itu orang Pasai sebenarnya. Tapi nanti kita ke sana lagi. Dan pun untuk apa kita bahas lagi. Sudah Nanti yang ke berlalu. sana itu insya Allah. Ya, Ada harus kesana. naik tangga itu sekitar. Di sananya tidak percaya tentang keraguan Rasulullah. Apalagi kita ribuan kilometer kemarin dari tempat ini pasti terjadi kekurangan. Di semua makam-makam daripada orang-orang zaman dahulu yang sangat berjasa dalam pengembangan agama Islam yang ada di Aceh. Inilah makam-makam daripada sultan-sultan, keluarga sultan yang ada di komplek pemakaman. وجميع أهل القبور في هذا المكان وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم مسكين الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Namanya siapa nih? Tanya buat Pak Adi. Hah? Ini siapa nih kayak putih? Katanya Anu. Ini ada syair yang sangat luar biasa di situ. Ada syair Fatimah Zahra binti Rasulullah di situ tentang syair Baginda. Itu nggak tahu pasti apa terjadi di Sumatera pada masa itu di saat ditinggal oleh muslimah tersebut pada masa itu. Ada syair Baginda di saat Rasulullah. Ya kan? Ada Fatimah bercerita tentang sukacitanya. Tuan Fatimah binti Rasuli. Pasti apa terjadi di Sumatera di saat muslimah tersebut ini berpulang ke Ramadullah, karena syair itu jarang kita dapat. Andai memang syair itu dapat di tanah Mekah memang tempatnya, tapi ini jauh daripada tempat ribuan kilometer. Kemudian ada syair-syair di pedalaman lembah di sana kita dapat syair itu, syair tambahan daripada Imam Syafi'i. Cukup luar biasa tentang Sumatera. Makanya baca ceritanya. Saya pun belum sempat mandi. Kalau sempat mandi mungkin panjang lagi ceritanya. Mahal ceritanya. Enggak mahal, Bang. Enggak mahal, maksudnya sejarah nih Oh, iya, susah iya. didapatnya gitu. Iya. Bisa cerita. Jarang-jarang pun Habib orang jumpa sama saya. Iya. Ya, jarang. Culi rezeki. Kemarin ada yang cari saya.